Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari Fakultas Sosial dan Ekonomi jurusan Manajemen semester 3 dari Universitas Teknologi Nusantara yang terletak di Kota Bogor. Di kesempatan kali ini, saya ingin membuat video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu Hukum Bisnis, dengan dosen pembimbing Pak Agung Tri Putranto. Di sini saya bergabung di kelompok 9 yang akan menjelaskan bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nudiana dari Fakultas Sosial dan Ekonomi jurusan Manajemen semester 3 di Universitas Teknologi Nusantara di Kota Bogor. Baik, di kesempatan kali ini kami ingin membahas materi dengan judul Kepailitan 2. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan profil Universitas Teknologi Nusantara. Mari kita simak video berikut ini mengenai profil Universitas Teknologi Nusantara. Edunitas, being successful is easy. Universitas Teknologi Nusantara. Berlokasi di Jalan Kedung Halang Pemda, Pangkalan 2 nomor 66, RT 1 RW 2 Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16158. Visi dan misi Universitas Teknologi Nusantara. Di Universitas Teknologi Nusantara memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang sangat gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Di Universitas Teknologi Nusantara memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang perkuliahan. Gedung kampus terpadu, ruang kelas yang nyaman, ruang praktik laboratorium teknik elektro dan teknik industri, ruang rektor, ruang wakil rektor dan dekan, ruang tamu, ruang meeting, lapangan olahraga, ruang sekretariat akademik, tempat parkir yang luas. Ayo, daftar kuliah sekarang juga sebelum kuota penuh dan biaya kuliah naik. Sekilas mengenai profil Universitas Teknologi Nusantara, baik kita langsung saja masuk ke pembahasan video kali ini dengan judul Kepailitan 2. Yang pertama, pengertian kepailitan 2. Apa itu kepailitan 2? Di sini terdapat definisi dan tujuan. Definisi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kondisi di mana debitur dinyatakan pailit lagi karena tidak melaksanakan isi proposal perdamaian yang disahkan. Yang kedua, kondisi di mana debitur lalai membayar utang baru yang timbul setelah rehabilitas. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur atas pembayaran utang dapat dipenuhi secara adil melalui pembagian aset debitur yang dinyatakan pailit. Yang kedua, yaitu syarat kepailitan. Syarat kepailitan 2 terbagi menjadi 3. Yang pertama, debitur memiliki 2 atau lebih kreditur, yaitu utang kepada lebih dari satu pihak. Yang kedua, debitur tidak membayar minimal satu hutang.
yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketiga, putusan kepailitan dijatuhkan oleh pengadilan niaga. Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh 1. Debitur itu sendiri. Kedua, kreditur. Ketiga, kejaksaan untuk kepentingan umum. Keempat, Bank Indonesia jika debitur adalah bank. Kelima, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK, yaitu jika debitur adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau perusahaan efek. Yang keenam, Menteri Keuangan, yaitu jika debitur adalah badan usaha milik negara tertentu. Yang ketiga, ada proses pengajuan kepailitan. Yang pertama, pengajuan permohonan pailit, yaitu permohonan diajukan ke pengadilan niaga di wilayah tempat kedudukan debitur. Pengadilan wajib memeriksa permohonan dalam waktu 20 hari sejak didaftarkan. Yang kedua, putusan pengadilan. Pengadilan niaga akan memutuskan apakah debitur dinyatakan pailit atau tidak dalam waktu 60 hari sejak permohonan didaftarkan. Jika dikabulkan, pengadilan mengangkat kurator atau pengelola harta pailit dan hakim pengawas untuk mengawasi proses kepailitan. 3. Proses penyelesaian kepailitan. Penyusunan daftar piutang kurator mendata utang debitur kepada kreditur. Pelanggan aset harta debitur dijual untuk membayar utang kepada kreditur. Pembagian hasil kepada kreditur, hasil penjualan aset dibagikan kepada kreditur sesuai dengan urutan prioritas. Yang keempat, penyelesaian atau berakhirnya kepailitan. Kepailitan berakhir jika semua utang telah dibayar atau terdapat perdamaian antara debitur dan kreditur. Jika di dalam proses kepailitan ditemukan indikasi kecurangan atau pelanggaran hukum, debitur dapat dikenakan sanksi pidana. Yang keempat, asas-asas kepailitan. Pertama, asas keseimbangan menjamin perlindungan yang adil bagi debitur dan kreditur, menghindari penyalahgunaan prosedur oleh kedua pihak. 2. Asas kelangsungan usaha memberikan kesempatan bagi debitur yang prospektif untuk melanjutkan usahanya melalui restrukturisasi utang. 3. Asas keadilan memastikan proses kepailitan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. 4. Asas integrasi menyelaraskan hukum material dan acara perdata dalam sistem hukum kepailitan yang utuh. 5. Asas perlindungan investasi melindungi minat investor dengan menjaga kepastian hukum dalam proses kepailitan. 6. Asas kepailitan yang berkaitan dengan kepailitan merupakan jalan terakhir untuk penyelesaian hutang debitur atau ultimum remedium. 7. Asas yang berkaitan dengan hanya debitur yang telah insolven saja yang dapat dipailitkan. 8. Asas yang memungkinkan permohonan pailit diajukan oleh kreditor atau debitur. Akibat hukum kepailitan bagi debitur, yang pertama, kehilangan hak mengurus harta kekayaan. Yang kedua, tidak bisa melakukan transaksi keuangan tanpa persetujuan kurator. Yang ketiga, jika terjadi kecurangan, misalnya menyembunyikan aset debitur, bisa dijerat pidana. Bagi kreditur, yang pertama, kreditur harus mengajukan tagihan kepada kurator untuk mendapatkan pembayaran. Yang kedua, kreditur memiliki hak untuk menghadiri rapat kreditur guna untuk menentukan langkah penyelesaian kepailitan. Bagi pihak ketiga, jika ada jaminan seperti tanah atau bangunan, pihak pemegang jaminan dapat mengeksekusinya sesuai ketentuan hukum. Alternatif penyelesaian PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang dengan kepailitan. Mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang memungkinkan debitur untuk menegosiasikan skema pembayaran dengan kreditur. PKPU dapat bersifat, yang pertama, PKPU sementara berlaku 45 hari. Yang kedua, PKPU tetap berlaku maksimal 270 hari. Jika selama periode PKPU tidak terjadi kesepakatan, maka debitur akan langsung dinyatakan pailit. Kesimpulan, kepailitan adalah proses hukum yang mengatur penyelesaian utang debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Dengan adanya kepailitan, kreditur bisa memperoleh haknya secara adil. Namun, kepailitan juga memiliki dampak serius terhadap debitur, sehingga PKPU menjadi solusi alternatif sebelum kepailitan benar-benar terjadi. Yang kita bahas hari ini, semoga apa yang kami sampaikan
bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.